Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andira Rizky Abdillah dengan nomor absen 10 dari kelas 12 IPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kegunaan sehari-hari sel volta. Sebelumnya perlu diketahui bahwa sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan energi listrik dari reaksi redoks yang spontan. Atau lebih singkatnya, sel volta adalah sebuah alat yang dapat mengubah cairan kimia menjadi energi listrik. Dalam artikel yang saya ambil dari media belajar, ada dua alat sel volta yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah aki dan baterai. Yang pertama adalah aki atau baterai timbal. Di antara sel lainnya, baterai timbal atau aki sudah digunakan sejak tahun 1915. Berkat sel ini, mobil atau motor dapat mencapai mobilitasnya dan menjadi transportasi terpenting saat ini. Baterai timbal atau aki dapat bertahan pada kondisi yang ekstrim, baik temperatur yang berubah-ubah maupun kondisi shock akibat jalan yang rusak. Selain itu, baterai timbal atau aki dapat digunakan secara kontinu untuk beberapa tahun ke depan. Dalam baterai timbal atau aki, elektroda negatif adalah logam timbal Pb dan elektroda positifnya adalah logam timbal yang dilapisi oksida PbO2 dan keduanya dicelupkan dalam larutan elektrolit asam sulfat H2SO4. Aki menghasilkan listrik, anoda Pb dan katoda PbO2 bereaksi dengan SO4 2-, menghasilkan PbSO4. Nah, PbSO4 ini dapat menutupi lapisan lempeng katoda dan anoda. Jika sudah tertutupi seluruhnya, maka lempeng anoda dan katoda tidak dapat berfungsi lagi dan akhirnya aki tidak dapat menghasilkan energi listrik lagi. Saat aki menghasilkan listrik, dibutuhkan ion H+ dan ion SO4 2- yang aktif bereaksi. Akibatnya, jumlah dari ion H+ dan SO4 2- semakin berkurang yang menyebabkan elektrolit juga menjadi encer. Akibatnya, arus listrik dan potensial aki semakin menurun atau melemah. Karena reaksi elektrokimia aki yang bersifat reaksi keseimbangan atau reversible, maka dengan memberikan arus listrik dari luar atau mencas dapat mengembalikan seperti semula keadaan dua elektroda maupun ion-ion yang tadinya sudah berkurang dan melemah. Penggunaan aki sendiri banyak digunakan pada kendaraan transportasi di zaman sekarang yang menjadi bagian terpenting dari kendaraan itu tersebut. Kedua adalah baterai atau sel kering. Sel ini ditemukan oleh insinyur Prancis pada tahun 1839 sampai 1982. Sejak itu, berbagai usaha peningkatan dilakukan, tetapi yang mengejutkan adalah desain awal tetap dipertahankan, yaitu sel kering mangan. Sel kering mangan terdiri atas bungkusan zinc sebagai elektroda negatif atau anoda, grafit sebagai elektroda positif atau katoda, dan MnO4 dan NH4Cl sebagai elektrolit. Dari jenisnya sendiri, baterai dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah baterai biasa yang anodanya terdiri dari zinc, katodanya terdiri dari grafit, dan elektrolitnya terdiri dari MnO2 dan NH4Cl. Dan yang kedua adalah baterai berjenis alkalin. Baterai berjenis alkalin ini menggantikan NH4Cl-nya menjadi KOH dan NaOH yang menjadikan reaksi dari asam ke basa yang berakibat menghasilkan umur dari baterai semakin panjang. Dan yang ketiga adalah nikel kadmium. Nikel kadmium ini sifatnya seperti dengan aki, yaitu reversible, yang berarti dapat dicas apabila tenaganya sudah mulai berkurang. Itu saja pembahasan dari saya, kurang lebihnya bisa dimaklumi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.